Halo, perkenalkan nama saya Marcelo Santerreja dengan NPM 20233221101. Izin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah ada tren terbaru dari industri kuliner yang perlu kalian perhatikan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Marcel. Dalam dunia kuliner, tren terbaru yang sedang menjadi populer mencangkup berbagai hal, dari keberlanjutan sampai ke kreativitas dalam menu. Beberapa tren kuliner yang perlu diperhatikan yaitu: yang pertama, menu terbaru dan kreatif. Dua, fokus pada keberlanjutan. Tiga, sosial media dan teknologi. Empat, kuliner keberatan dan pengalaman. 5. Kuliner berbasis kreatif. 6. Kuliner sehat dan diet. Halo, perkenalkan nama saya Putu Wismina Gunawan dengan NPM 202323212160. Izin bertanya kepada kelompok 2, yaitu strategi pemasaran apa yang efektif untuk menarik pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gungwah dengan nomor NPM akhir 128. Izin menjawab pertanyaan dari Agus Wina. Pertanyaannya adalah strategi pemasaran apa yang efektif untuk menarik pelanggan. Jawabannya adalah yang pertama, melalui pemanfaatan media sosial. Di era milenial sekarang ini, setiap perusahaan pasti setuju bahwa media sosial sangat berperan sebagai sarana pemasaran yang ampuh. Yang kedua, promosi atau memberikan produk secara gratis. Strategis promosi melalui penawaran produk secara gratis masih dianggap sebagai metode yang paling berhasil. Yang ketiga, menentukan lokasi yang strategis. Yang keempat, menawarkan insentif untuk rekomendasi. Yang kelima, menambahkan hadiah. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Desata Maditya, NPM saya 20233212273. Izin bertanya pada kelompok 2, bagaimana cara merekrut dan melatih karyawan yang baik dan benar? Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ocha, yaitu cara merekrut dan melatih karyawan yang berkualitas. Yang pertama itu merekrut karyawan berkualitas. Yang pertama, tentukan kebutuhan, buat deskripsi pekerjaan yang jelas. Yang kedua, gunakan sumber yang tepat, rekrut melalui job portal, referral, dan media sosial. Yang ketiga, seleksi efektif, searching CV, wawancara berbasis kompetensi, dan cek teknis. Yang keempat, verifikasi latar belakang, itu cek rekam jejak kandidat karyawan. Untuk yang kedua tuh melatih karyawan berkualitas. Yang pertama, onboarding efektif, kenalkan peran dan budaya perusahaan kepada calon karyawan. Yang kedua, pelatihan teknis dan soft skill, beri pelatihan sesuai peran dan pengembangan keterampilan interpersonal. Yang ketiga, mentoring dan feedback, tawarkan bimbingan dan evaluasi rutin kepada setiap calon karyawan. Yang keempat, pengembangan karir, sediakan jalur karir yang jelas kepada calon karyawan. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gede Arya Desta Mahyasa dengan NPM 20233212152. Izin bertanya kepada kelompok 2, seberapa sering rencana usaha perlu diubah atau diperbarui? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Kadek Nanda Widiani dengan NPM 401 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu seberapa sering rencana usaha perlu diubah atau diperbarui. Secara umum, rencana usaha disarankan untuk ditinjau itu setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika ada perubahan dalam faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi bisnis, seperti misalnya faktor perubahan di pasar, yaitu permintaan konsumen, tren pasar, ataupun persaingan. Perlunya rencana usaha untuk ditinjau, diperbarui agar bisnis tetap relevan dan efisien. Lalu, faktor teknologi dan inovasi. Dengan adanya teknologi dan inovasi di masa kini, rencana usaha harus diperbarui untuk mengubah cara operasional bisnis agar bisnis tetap efisien dan kompetitif.
Pembaruan rencana usaha itu penting dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada maupun yang akan datang. Sekian jawaban dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Krisnadi Yunata dengan NPM 20233211287. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 2 tentang bagaimana cara dari perusahaan sendiri untuk mengatur jumlah persediaan bahan baku, dan apakah dari perusahaan itu sendiri terdapat sistem manajemen stok yang digunakan untuk memastikan bahwa persediaan yang ada dapat mencukupi seluruh kebutuhan dari perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, izin menanggapi. Di sini saya Risma Rafalina dengan MPM 482 izin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Krisna Adiwinata mengenai bagaimana pengelolaan persediaan bahan baku dari Rumah Rasa. Baik, Rumah Rasa di sini tentunya menggunakan manajemen stok yang terencana guna untuk memastikan ketersediaan bahan baku cukup sesuai dengan pesanan atau target yang ingin mereka jualkan. Jadi beberapa manajemen stok yang mereka gunakan itu diantaranya ialah perhitungan kebutuhan harian. Rumah Rasa itu menghitung beberapa rata-rata bahan baku yang diperlukan sesuai dengan pesanan yang paling sering mereka keluarkan atau menu-menu yang paling sering laku. Contohnya mereka itu menghitung total bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi minimal 25 pesanan dan maksimal 55 pesanan nasi goreng setiap harinya. Yang kedua, pencatatan stok secara manual dan juga digital. Jadi Rumah Rasa ini mencatat atau memantau keluar masuknya bahan baku setiap harinya dengan pencatatan secara digital ataupun dengan manual. Karena guna untuk mengidentifikasi kapan stok mulai menipis dan kapan mereka harus membeli stok atau pembelian ulang barang atau bahan baku tersebut. Kemudian ada safety stock atau stok pengaman atau stok cadangan, yaitu menyediakan stok cadangan untuk bahan baku yang cepat habis ataupun memiliki masa simpan yang lama seperti beras, ayam, atau gas. Stok pengaman ini berguna untuk mengantisipasi lonjakan pesanan yang tiba-tiba atau keterlambatan pengiriman bahan dari pemasok. Selanjutnya ada frekuensi pembelian, yaitu menetapkan jadwal-jadwal pembelian bahan baku. Contohnya seperti catatan jadwal pembelian harian atau mingguan. Beberapa contoh diantaranya adalah seperti bahan baku sayuran atau daging yang tentunya dibeli setiap harinya. Karena untuk menjaga kualitas makanan dan juga bahan-bahan tersebut memang pastinya akan cepat habis di hari tersebut. Sementara bahan yang lebih tahan lama yang menggunakan frekuensi pembelian mingguan itu ialah beras atau susu atau mungkin gas. Kemudian ada pengelolaan pemasok, yang dimana bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan bahan baku terkirim dengan tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah first in dan first out atau FIFO. First in first out ini adalah metode yang dimana penggunaan bahan baku yang lebih awal masuk itu digunakan juga secara lebih awal. Jadi bahan baku yang digunakan Rumah Rasa itu menggunakan metode first in first out, yang dimana bahan baku yang paling awal masuk harus digunakan terlebih dahulu untuk membantu menghindari bahan kadaluarsa dan juga menjaga kualitas dari makanan tersebut. Itu dia jawaban dari saya mengenai manajemen stok persediaan bahan baku dari Rumah Rasa. Semoga jawaban atau tanggapan dari saya dapat membantu Krisna Adiwinata atau teman-teman sekalian. Terima kasih.